Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur ya, oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang kedua. Nah, di pasal 2 ini kita melihat bagaimana Tuhan bersedih ya melihat umatnya, dan akhirnya Tuhan mau berbantah ya dengan umat itu. Dengan kata lain, Tuhan mau kasih disiplin umat itu karena memang kesalahan umat Israel, umat Yehuda. Mereka melakukan hal yang jahat ya, karena meninggalkan jalan Tuhan. Jadi Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka. Di dalam pasal 2 ayat 4 berkata begini. Yeremia 2 ayat 4. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Firman Tuhan ini mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka, mengingatkan dalam perjalanan padang gurun ya, keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka. Tuhan itu Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, yang menyertai mereka. Tetapi dalam masa pelayanan Yeremia, umat ini meninggalkan Tuhan ya, dan memang seringkali ya nenek moyang mereka sebelumnya memang meninggalkan Tuhan, bolak-balik ya, menyembah Tuhan, kemudian tinggalkan jalan Tuhan seperti itu. Nah, di mana mereka kenapa tidak bertanya di mana Tuhan? Artinya kenapa mereka tidak datang kepada Tuhan? Kenapa mereka tidak menyembah Tuhan, justru menyembah berhala? Ya, ini pertanyaan ya Tuhan kepada umat itu, yang mengingatkan mereka bahwa mereka melakukan perjalanan yang keliru atau kehidupan yang keliru. Di ayat 7, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah, Tuhan pimpin mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ya, tetapi ternyata di tempat yang bahagia itu, ya, mereka melakukan kecemaran, ya, tidak menyembah Allah. Keadaan kalau kita melihat semakin parah ya keadaan mereka. Perhatikan di ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Jadi dosa-dosa umat Israel, umat Yehuda, ya imam-imamnya, pemimpin-pemimpin rohani mereka, ya yang harusnya membawa kurban persembahan kepada Allah, yang menjadi perantara umat dengan Allah, mereka melakukan dosa, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka tidak bertanya atau tidak mencari Tuhan. Nah, ini kalau kita renungkan bagian ini parah ya. Kalau pemimpin rohani kita saja kehidupannya kacau, ini bagaimana keadaan kita itu ya? Ya, pemimpin rohani kita saja tidak menyembah Allah, ya bagaimana? Coba kalau ada konteks kita sekarang, pendeta aja, ya kalau sakit harus ke dukun dia, bagaimana dengan umatnya? Wah, kacau balau ini. Ya, jadi keadaan sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Kemudian yang berikut dikatakan, di mana orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Ya, para hakim tidak takut akan Allah. Ya, sesuka hati, tidak memberikan putusan adil. Ya, orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku.
ya, para gembala mendurhaka terhadap aku. Kemudian para nabi bernubuat demi Baal. Baal itu penyembahan berhala. Jadi nabi-nabinya mengatasnamakan Baal, berbicara atas nama Baal. Dan mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi parah keadaannya. Memang pada masa pelayanan Yeremia, umat Yehuda, Israel, ya, kondisi kerohanian sangat-sangat parah, buruk. Itu sebabnya mereka nanti akan dibuang ke Babel. Ya, karena Tuhan sudah ambil putusan tidak lagi. Ya, tidak lagi ini ditolong lagi umat ini karena memang bebal, ya. Oleh karena tindakan mereka yang tidak mencari Tuhan, ya, yang kacau balau, yang melakukan hal yang jahat, di ayat 9 itu kita lihat akibatnya, ya. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Ya, aku akan berperkara gitu, ya. Aku akan bertindak. Dan kita melihat nanti bahwa memang Tuhan memberikan disiplin kepada mereka. Tuhan akan membuat mereka mengalami kesengsaraan, ya. Di ayat 18, dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Nah, jadi mereka ke Mesir mengandalkan kekuatan Mesir, ya. Hendak minum air sungai Nil. Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak minum air sungai Efrat. Ya, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi kalau kita lihat bagian ini, kejahatan yang paling jahat adalah ketika seseorang meninggalkan Tuhan. Ini kejahatan yang parah. Kejahatan yang parah, dan Tuhan bilang ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Ya, diberi kehidupan, ditolong, disertai, diberkati. Loh, kok bisa-bisanya menyembah yang lain? Kok bisa-bisanya mencari Allah-Allah yang bukan Allah, bahkan mengukir atau membuat Allah bertindak membuat sesuatu untuk dijadikan Allah. Wah, ini parah banget nih, parah. Dan Tuhan katakan, ya, ini jahat ini, ya, kejahatanmu akan menghajar engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cukup beralasan mengapa Tuhan menghukum umat itu. Cukup beralasan Tuhan mengapa menghajar. Ya, bukan Tuhan yang kejam, bukan. Tetapi ini kejahatan umat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, kelakuan kita yang jahat, ya, akan berakibat, ya, membuat kita menderita, susah. Ya, kejahatan kita itu akan menghajar kita, ya, menyesah kita, ya, mendisiplin kita. Tuhan akan mendisiplin, ya, bahkan Tuhan menghukum, ya. Kalau kita toh nggak bertobat, ya, tetap tidak mau bertobat, maka akan mengalami siksaan, ya, penderitaan yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana Nabi Yeremia berbicara kepada umat itu, tapi memang umat itu tidak mau dengar suara Tuhan melalui Nabi. Ya, tetap mereka menyembah berhala. Tetapi nanti kita lihat ternyata, ya, Allah yang mereka sembah nggak bisa buat apa-apa. Kemudian Tuhan bertindak, tak hajar, ya, kira-kira begitu. Nah, kita melihat di ayat berikut, ya, di ayat 26, ya, seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para raja, pemukanya, para imamnya, dan nabinya. Raja, imam, nabi akan malu, ya. Kenapa? Karena memang tidak bisa buat apa-apa, dan, ya, tidak berdaya. Ya, karena dosa-dosa mereka, akhirnya mereka kena hukum, kan? Umat itu kena hukum dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, tadinya berkata mereka, ayat 27, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Ya, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku.
Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di mana para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Jadi mereka kena malapetaka, berteriak kepada batu, berteriak kepada kayu yang mereka buat sebagai Allah mereka. Allah, lo ditolong nggak? Di mana? Ya, di mana? Di mana para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Rupanya, ya, banyak penyembahan. Di mana banyak kotamu, berarti setiap kota ada, ya, tempat-tempat penyembahan berhala yang ada benda-benda, apakah dari batu atau dari kayu yang mereka buat untuk disembah. Sekarang kalian kena malapetaka, coba teriaklah, mana Allahmu. Ini masih bentuk nubuatan, belum terjadi di pasal 2 ini ya, tapi ini peringatan nanti di penghujung pelayanan Yeremia terjadilah bahwa mereka, ya, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan oleh bangsa Babel. Tapi peringatannya sudah ada, ya, namun mereka tetap mengeraskan hati. Itu sebabnya penghukuman, ya, dijatuhkan kepada umat Israel. Jadi kejahatan. Pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Kejahatan yang sangat jahat adalah ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak mengikuti jalan Tuhan, ketika kita tidak bertanya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita mencari Allah-Allah lain, Allah-Allah alternatif. Itu adalah kejahatan, dan kejahatan akan menghajar kita. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, sebab Dia setia adanya. Apapun persoalan pergumulan kita, ya, apapun godaan yang datang, ya, kepada kita, jangan sampai kita membelakangi Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Dia. Jangan sampai kita tidak mengikut jalan Tuhan. Jangan sampai murtad, ya, jangan sampai tidak percaya kepada Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Percayalah, kita yang setia ada di dalam berkat-Nya, akan terluput, ya, dari maut, akan terluput dari siksaan, akan terluput dari malapetaka. Kita yang setia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.